Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Veralina Lahiu dalam channel YouTube ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan masih terus menyertai memberkati kehidupan saya secara pribadi. Bahkan saya percaya ketika saya diberkati, saudara-saudara juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan saat ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gemim di minggu yang berjalan dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Mei 2022. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan motivasi bagi kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami dapat memberlakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Di sana diberikan judul Hak dan Kewajiban Rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kita boleh ada di minggu yang kedua di bulan Mei ini,
saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, tulis komentar positif, dan boleh membagikan atau men-share video khotbah ini sehingga ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini pembacaan kita dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18 dan diberikan tema mengabarkan Injil adalah upahku. Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini tertuju kepada semua pemberita-pemberita Injil, bahkan termasuk saya secara pribadi. Dan bacaan ini menggugah hati kita semua para pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, mengenai sikap dari seorang Rasul Paulus dalam hal upah. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa upahku ialah memberitakan Injil tanpa upah dan tidak menggunakan hak sebagai pemberita Injil. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbicara upah berarti itu berbicara tentang gaji atau uang yang dihasilkan dari pekerjaan. Sehingga orang yang bekerja pasti dapat gaji. Orang yang bekerja pasti dapat upah. Bahkan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika orang somo gajian Kang, DP muka berseri-seri. Iya tuh, pokoknya orang kalau somo terima gaji senyum-senyum. Ya, lihat Jo, kalau so senyum-senyum berarti semua gajian itu. Kalau tukang bangunan semangat sekali kau jadi kerja hari Sabtu karena semua terima gaji. Kalau pegawai awal bulan Kang. Makanya lihat Jo, kalau muka so berseri-seri, muka so senyum-senyum, berarti itu DP tanda semua gajian. Kalau muka senyum-senyum kau belum gajian, berarti dia sedang jatuh cinta. Kalau nyandak jatuh cinta berarti dia so gila, saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang mesti hati-hati kalau jangan senyum-senyum sendiri, Kang. Nah, ini mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi kita memiliki keluarga, ya, kita tentunya membutuhkan upah saat kita bekerja, karena dengan upah yang ada, dengan gaji yang ada akan memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita. Namun saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini kita bicara tentang upah dari seorang rasul. Di sini Paulus memberikan argumen tentang bagaimana rasul itu punya hak untuk menerima dari apa yang dia hasilkan di tengah-tengah kehidupan yang ada. Kalau dia sebagai pemberita Injil, dia harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah Rasul Paulus memiliki hak untuk menerima dari apa yang menjadi tugasnya, yaitu sebagai pemberita Injil. Namun ada sebuah sikap penegasan dari Rasul Paulus bahwa dia tidak menerima atau tidak mempergunakan haknya untuk menerima upah dari apa yang menjadi tugas atau pekerjaan yang ada. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, sebenarnya ada apa dengan jemaat Korintus? Ada masalah apa di sana, saudara-saudara? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mencari YouTube saya, search ya, YouTube Pendeta Feralina Lahiwu, ada 2 bagian yang sudah saya share tentang keadaan atau latar belakang kota Korintus. Di sini saya singgung sedikit saudara-saudara mengenai kota Korintus ini. Jadi kota Korintus ini adalah sebuah kota yang sangat maju, ya, karena kota ini adalah kota pelabuhan. Bahkan di sana terdapat 2 pelabuhan besar dan kota ini menjadi pusat perdagangan serta perniagaan. Tapi saudara-saudara, di kota ini juga kejahatan merajalela, sehingga ada banyak kejahatan yang ada di kota Korintus. Makanya ada slogan bagi orang-orang Korintus, segala sesuatu halal bagiku. Bayangkan saudara-saudara ya, segala sesuatu halal.
Sehingga terkenal orang Korintus itu orang yang bebas melakukan apa saja. Bahkan yang paling parah di kota Korintus itu ada sebuah ritual suci untuk persundalan. Sehingga orang yang melakukan penyembahan kepada Dewi Afrodit itu dilaksanakannya ritual suci lewat persundalan. Sehingga di sana itu tidak sedikit pelacur-pelacur yang ada di kota Korintus. Sehingga saudara-saudara, praktek pelacuran pun terjadi di sana. Karena kota pelabuhan yang besar menjadi pusat perdagangan, pun tidak sedikit orang yang datang di kota Korintus. Makanya Korintus menjadi sebuah kota yang sangat majemuk, menjadi sebuah kota yang sangat plural, tapi juga menjadi sebuah kota yang bebas. Sehingga itu tadi yang saya katakan, ada slogan mereka mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Bayangkan saudara ya, kita bisa membayangkan bagaimana keadaan kota ini. Namun saudara-saudara, di kota ini pun ada jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus, yaitu disebutkan dengan jemaat Korintus. Karena Rasul Paulus hadir di jemaat Korintus ini, dia memberitakan Injil di sana, bahkan dia mendirikan, sehingga jemaat ini terbentuk hasil dari pemberitaan Injil dari Rasul Paulus. Paulus tinggal di kota Korintus selama 1,5 tahun atau 18 bulan. Lumayan lama, cukup lama saudara-saudara, dibandingkan dengan kota Tesalonika. Kalau bacaan kita 2 minggu yang lalu, itu kota Tesalonika Rasul Paulus hanya menginjil di situ waktunya sekitar 3 hari Sabat berturut-turut, artinya 3-4 minggu dia ada di kota Tesalonika. Karena dapat perlawanan dari orang Yahudi, dia harus berpindah tempat. Namun di kota Korintus ini dia cukup lumayan lama, 1,5 tahun, sehingga jemaat di Korintus ini ya dibangun oleh hasil dari pemberitaan Injil Rasul Paulus. Luar biasa saudara ya, itu tanda bahwa Rasul Paulus lah yang mendirikan jemaat di kota Korintus. Namun pada perkembangan yang ada ketika Paulus meninggalkan kota ini, ya, Paulus mendengar bahwa ada perpecahan, ada perselisihan yang terjadi di jemaat pada saat itu. Mereka mulai mengkultuskan pemimpin, mulai mengidolakan pemimpin, sehingga pun bagian bacaan di pasal 9 ini tidak lepas dari perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Sehingga dalam perkembangan yang ada yang menentang Paulus, bahkan ada yang meragukan kerasulan Paulus. Sehingga di ayat 1-3 kita bisa melihat di sini Paulus memberikan pembelaan kepada dirinya, saudara-saudara, karena mereka mulai meragukan kerasulan Paulus. Bahkan di sini Paulus mengatakan di ayat 1, bukankah aku rasul? Ya, bukankah aku melihat Yesus? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Ini menandakan bahwa ada masalah dengan jemaat Korintus. Mereka mulai meragukan bahwa Paulus itu rasul. Ada timbul keraguan, ketidakpercayaan. Sehingga di ayat 2 dikatakan argumen Paulus bahwa sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Jadi saudara-saudara, yang Paulus mau bilang pada jemaat di Korintus, ya, sekalipun orang lain meragukan kerasulan dari Paulus, sekalipun orang lain tidak percaya bahwa Paulus itu rasul, Paulus bilang biar jo orang lain yang anggap kita rasul, yang penting ngana ini, ngoni ini tahu bahwa kita ini rasul. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebab mereka mengenal Tuhan lewat pekerjaan tangan dari Rasul Paulus. Mereka hidup di dalam Tuhan karena buah dari kerasulan Paulus. Bayangkan saudara-saudara, pada akhirnya dorang mengingkari, pada akhirnya dorang meragukan, pada akhirnya dorang yang tidak percaya. Sama dengan mau bilang masakan nguni ragu, masakan nguni tidak percaya. Ya, kalau orang lain tidak percaya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai jemaat Korintus kok tidak percaya Paulus kerasulan, padahal dia sendiri yang membentuk, mendirikan jemaat yang ada di sana. Itu DP nama Sonintau terima kasih saudara-saudara ya. Mengapa di sini Paulus
membuat apologet ya, pembelaan. Karena di sini bukan hanya menyangkut Paulus secara pribadi saudara-saudara, tetapi di sini juga berpengaruh kepada pelayanan gereja Tuhan. Makanya Paulus harus melakukan pembelaan. Di sini kalau cuma tentang dirinya mungkin Paulus nggak pusing saudara-saudara. Tetapi ini berpengaruh kepada gereja Tuhan, merugikan pelayanan gereja Tuhan. Makanya Paulus harus menyampaikan secara khusus bagi jemaat yang ada. Karena pun penentang-penentang Paulus, nyanak gampang saudara-saudara yang ada pada saat itu. Sehingga ya orang mulai meragukan, jemaat mulai meragukan. Namun inilah yang disampaikan oleh Paulus, bahwa ngoni ini hasil dari buah pekerjaan tangan Paulus, dari kerasulan Paulus, sehingga orang harus percaya kepada Paulus. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa ini juga kita melihat ya, tidak sedikit juga orang-orang menjatuhkan para hamba Tuhan dengan cerita miring, cerita gosip. Ya, apalagi dunia sekarang, media sosial cepat sekali itu perkembangan, cepat sekali mau dapat tahu, cepat sekali viral saudara-saudara. Dorang mulai angkat teru ya, dorang mulai kritik. Ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Mereka mengkritik kerasulan Paulus. Mengkritik di sini bukan cuma kritik biasa-biasa, tapi di sini dorang sudah pada posisi menghakimi saudara-saudara. Dorang pikir dorang Tuhan. Dorang sudah pada posisi menghakimi Paulus, bahwa Paulus itu bukan rasul. Inilah yang dialami oleh Paulus. Pun pada perkembangan kita pada masa ini, bukan sedikit orang bakritik ya, bukan cuma kritik, ada pada posisi menghakimi, itu hamba Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya mungkin orang lain boleh ragu, mungkin orang lain boleh tidak percaya. Tapi kalau kita pernah merasakan pelayanan dari hamba Tuhan, dari pendeta tertentu, dari hamba Tuhan tertentu, mungkin khotbahnya, doanya, ya mungkin kita sakit didoakan sembuh, luar biasa saudara. Hanya karena sebuah cerita miring, hanya sebuah gosip, hanya sebuah hinaan, hanya sebuah ejekan, membuat kita menjadi tidak percaya. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa biar orang lainnya tidak percaya, yang penting ngoni jemaat percaya bahwa dia benar-benar rasul. Amin saudara-saudara. Ini mau mengingatkan kepada kita semua. Jangan cepat-cepat menghakimi hamba Tuhan. Jangan cepat-cepat mengkritik ya. Belum tentu cerita itu benar. Belum tentu itu apa yang diviralkan itu betul saudara-saudara. Dan orang so berbondong-bondong mengkritik, menghakimi, seakan-akan orang ini Tuhan. Ini yang menjadi persoalan ya. Kalau orang kenal betul orang itu, orang akan tahu ya. Sehingga kalau orang tidak kenal betul hamba Tuhan itu, pendeta itu, pemberita Injil itu, orang jangan sok-sok baku-baku tambah komen ya saudara-saudara. Sehingga akan membuat orang menjadi orang yang menghina, mengejek. Padahal cerita itu belum tentu benar kebenarannya. Sehingga orang harus waspada kepada diri kita sendiri. Ini mau mengingatkan kepada kita. Jangan cepat-cepat untuk mengkritik atau apalagi dalam posisi menghakimi hamba Tuhan. Ini yang dialami oleh orang-orang Korintus terhadap kerasulan Paulus. Sehingga sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, biarlah kita punya sikap yang betul-betul menunjukkan hidup, teladan hidup yang benar di depan jemaat, di depan masyarakat dimanapun kita pergi dan berada. Tunjukkanlah sikap kita sebagai pemberita Injil, tunjukkanlah sikap kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi berkat saudara-saudara. Kemudian selanjutnya dalam bagian ini Paulus membahas tentang hak seorang hamba Tuhan.
Hak seorang pemberita Injil. Ini panjang sekali dia bahas, saudara-saudara, mulai dari ayat 4 ya. Di sana di Paulus mengatakan, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Di sini Paulus membicarakan tentang hak seorang rasul. Bahwa seorang rasul dia punya hak untuk hidup. Dia punya hak untuk hidup dari pemberitaan Injil yang dia sampaikan. Artinya orang yang melayani mezbah, dia akan hidup dari situ. Orang yang memberita Injil, dia akan hidup dari situ, saudara-saudara. Jadi di sini Paulus menegaskan bahwa seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang pemberita Injil punya hak kehidupan yang ada. Makanya Paulus bilang bahkan dalam hukum Musa atau hukum Taurat dikatakan, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Artinya apa, saudara-saudara? Mereka yang memberitakan Injil tadi saya katakan harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Karena sebagai hamba Tuhan mereka memiliki hak. Makanya jangan jaga sabotase hamba Tuhan PHak, saudara-saudara. Saya tidak perlu mendetail mengatakan hak hamba Tuhan itu apa. Kita sudah tahu bersama ya, bahwa memang hamba Tuhan itu punya hak, saudara-saudara. Punya hak hidup atas apa yang telah dia kerjakan. Sehingga di sini Paulus menegaskan bahwa janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tegas sekali, saudara-saudara ya. Itu lembu yang sedang mengirik kong. Orang mau tutup DP mulutnya, nak kasih makan pada dia. Itu artinya, saudara-saudara. Sehingga pejaha itu, petega orang yang demikian. Makanya di sini dikatakan ya, hamba Tuhan itu punya hak penghidupan dari apa yang dia kerjakan. Tadi saya katakan jangan sabotase hamba Tuhan PHak. Makanya apa yang menjadi hak hamba Tuhan itu kasih. Jangan jaga tahan. Amin, saudara-saudara ya. Jangan jaga tahan, itu hamba Tuhan PHak mesti jaga kasih, saudara. Karena itu di PHak. Makanya kalau ada doi kas langsung jaga kasih, jangan jaga tahan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini model-model jaga tahan hamba Tuhan PHak ini semoga tidak terjadi di gereja kita. Amin, saudara-saudara. Karena ada model-model orang yang jaga tahan itu honor, tunjangan, ya, gaji atau apalah istilah upah. Jangan jaga tahan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa jangan menahan kebaikan dari orang yang berhak menerima. Padahal dia hidup dari situ. Ya, dia hidup dari situ, saudara-saudara. Dia sudah sangat membutuhkan apa yang menjadi haknya. Dia layak untuk menerima itu. Dia sudah sangat membutuhkan. Kong torang sengaja-sengaja mau tahan. Torang sengaja-sengaja nak mau kasih. Torang sengaja-sengaja mau backing, saudara-saudara ya. Mungkin kasihan, mungkin dia mau beli dia kebutuhan keluarga ya. Dia mau beli beras, dia mau beli rampa-rampa, dia mau beli ikan. Dia mau beli DP anak pesusu, saudara-saudara. Dia mau baderma. Kasihan. Kalau bukan torang yang memperhatikan hamba Tuhan, siapa lagi, saudara-saudara? So tahang le, kung nyak pergi di pastori, lihat ke sana. Ya, lihat di pastori. Ada berasnya ndak tuh hamba Tuhan, ya. Ada rampa-rampanya ndak, ada ikannya ndak. Sehingga saudara yang berkati Tuhan, kita harus memperhatikan kehidupan hamba-hamba Tuhan. Kita harus memperhatikan, mempedulikan kehidupan para pelayan Tuhan. Secara khusus ya, para pendeta. Mereka punya hak hidup atas kerja, tanggung jawab tugas yang sudah mereka kerjakan. Jangan sampai ada suara-suara sumbang ya. Tuh pendeta itu kok cuma cari doi.
Tuh pendeta itu kok cuma cari amplop, berdosa saudara-saudara ya. Sehingga hal ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa mari kita memperhatikan hak dari seorang hamba Tuhan. Mari kita memperhatikan hak dari seorang yang berhak mendapatkan apa yang sudah dia kerjakan. Dia saudari pelayanan, dia saudari kunjungan, dia saudari berdoa, dia saudari melaksanakan tugas tanggung jawab. Kong abis itu orang mau bilang, tuh pendeta itu kok mata duitan. Ampun, berdosa saudara-saudara ya. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua. Apa yang menjadi hak hamba Tuhan itu kasih, jang jatahang ya. Itu diberikan saudara-saudara. Karena itu menjadi hak hamba Tuhan. Ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Namun saudara-saudara, jangan lagi torang sebagai hamba Tuhan so amplop jadi tujuan pelayanan, so doi jadi tujuan pelayanan, so uang jadi sentral pelayanan kita. Bukan itu saudara-saudara. Memang torang butuh uang, tetapi uang bukanlah segalanya. Bahkan dalam pelayanan bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan kita, sentral pelayanan kita adalah Tuhan. Uang, amplop itu hanya dampak dari pelayanan. Sama dengan orang beribadah, Kang. Ketika beribadah tujuan kita bukan derma saudara-saudara, bukan persembahan. Ya, persembahan itu dampak dari kegiatan ibadah, pelayanan yang ada. Sehingga waktu ada pelayanan, ada ibadah, ada persembahan. Betul enggak? Itu juga yang terjadi bagi kehidupan kita. Sehingga sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, tujuan kita bukan untuk materi, bukan amplop, bukan karena upah. Kita melayani bukan karena apa kita mau dapat, bukan saudara. Ya, kita melayani karena sentral pelayanan kita adalah Tuhan. Sehingga sebagai hamba Tuhan kita tidak hanya bicara hak, mana kita pihak. Bukan hanya itu saudara-saudara, tapi juga di mana ada hak di situ ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Sehingga hak dan kewajiban harus seimbang. Jangan jadi hamba Tuhan hanya menuntut hak, padahal kewajiban tidak dikerjakan, kewajiban tidak dilakukan. Jangan orang cuma mana tapunya, tapi tidak mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang memberitakan Injil. Makanya ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini kewajiban dari seorang pemberita Injil. Ini sebuah keharusan yang harus dikerjakan. Injil harus diberitakan, Injil harus disampaikan. Sehingga celakalah kita, bahaya orang kalau hanya menuntut hak tapi tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Bahaya orang kalau menjadi hamba Tuhan yang pemalas, malas berpelayanan, malas berkunjung saudara-saudara ya, malas untuk mengerjakan tugas pelayanan yang ada. Kalau terlambat terima doi banyak mulu mengeluh, tapi dalam pekerjaan pelayanan ndak backing, ndak sadar diri, ndak malu saudara. Ya, jadi hamba Tuhan banyak alasan, banyak izin ya. Nih mau berkunjung, pilih-pilih tanpa pelayanan. Di mana itu tanpa basah, di situ kita pergi. Kalau tanpa kering berhenti leh. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini juga mengingatkan saya secara pribadi. Sehingga lewat khotbah ini mengontrol diri kita sendiri. Ya, diri saya secara pribadi, diri kita semua saudara-saudara. Kita harus belajar dari Rasul Paulus. Saat melayani Tuhan penuh ketulusan, penuh kesungguhan, luar biasa saudara-saudara. Sehingga kalau kita melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan dengan penuh ketulusan. Karena kita melayani tujuan kita bukan amplop. Kita melayani tujuan kita bukan uang saudara. Tapi kita melayani Tuhan. Sentral pelayanan kita adalah Tuhan. Pusat pelayanan kita adalah Tuhan. Sehingga kalau kita pelayanan,
Bukan itu yang kita cari, tapi yang kita cari adalah kemuliaan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Makanya Paulus mengatakan, ya sekalipun sebagai pemberita Injil ya, dia katakan aku tidak menggunakan hak. Malahan segala sesuatu dia tanggung sendiri. Makanya dia bekerja sebagai tukang kemah. Dia menghidupi dirinya sendiri, saudara-saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Namun apa yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara? Apakah memang Paulus yang tidak jaga terima? Jemaat Filipi dia terima kok. Karena di sini, saudara-saudara, ya, ada pemberita-pemberita yang hanya mencari keuntungan materi. Ya, mereka mencari keuntungan jemaat, tidak tulus, tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan pelayanan. Ini yang disentil oleh Rasul Paulus. Makanya Paulus bilang, ya, dia hendak gunakan hak itu, jangan sampai itu menjadi rintangan bagi dia untuk memberitakan Injil. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, ini sebuah penegasan dari Rasul Paulus. Inilah gaya Paulus dalam memberitakan Injil. Dia hendak pusing dengan itu semua. Tapi memberitakan Injil adalah sebuah keharusan bagi Rasul Paulus. Makanya di sini saya melihat, wah, luar biasa Paulus, saudara. Sekalipun tidak dibayar, sekalipun tidak mendapat upah dari pemberita Injil yang ada, namun dia bersemangat untuk memberitakan Injil. Apalagi torang, Bapak Ibu Saudara ya. Makanya torang semesti lebih semangat dari Paulus. Karena Paulus nyanak terima DP hak, tidak menggunakan DP hak, mar memberitakan Injil penuh semangat. Torang so terima hak, mar malas ya. Ini juga menjadi koreksi ya bagi saya secara pribadi. Luar biasa firman ini, saudara. Makanya tadi saya katakan seharusnya torang lebih semangat dari Paulus karena torang udah terima hak ya. Ya, Paulus tidak, saudara. Sehingga jangan sampai cuma gara-gara hak ini jadi rintangan kita mengabarkan Injil, jadi hambatan kita mengabarkan Injil. Ya, karena nyandak terima hak, berhenti le mau pelayanan, berhenti le mau pi berdoa, berhenti le mau berkunjung. Jangan sampai karena nyak terima amplop mengeluh, so setengah mati le nyak terima le amplop. Jangan, saudara ya. Ini kita harus belajar dari sikap Rasul Paulus. Dalam keadaan yang tidak menerima hak, tidak mempergunakan hak, Paulus sanggup berkata, upahku ialah memberitakan Injil. Luar biasa, saudara-saudara ya. Ini Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita semua. Makanya Paulus bilang kita nyak gunakan itu hak, jangan jadi hambatan dan rintangan bagi dia untuk memberitakan Injil. Makanya tadi saya katakan bahaya juga torang hanya karena hak dan torang tidak menyampaikan kebenaran Injil ya. Jangan sampai karena itu dia dang. Tuh, kontoran tidak melaksanakan tumpek tugas. Memberitakan kebenaran, menyampaikan Injil. Ya, jangan sampai kong dia tersinggung habis kita nyak dapat amplop. Torang nyak sampaikan itu kebenaran, saudara ya. Takut orang tersinggung, takut orang marah, saudara. Ini juga yang jadi masalah. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa yang disampaikan oleh Paulus. Dia bilang lebih baik aku mati daripada titik-titik, saudara ya. Daripada Injil tidak tersampaikan, daripada Injil tidak disampaikan hanya karena hak-hak tadi, Paulus bilang lebih baik dia mati. Luar biasa, saudara ya. Ini berkaitan dengan penghidupan. Makanya Paulus bilang lebih baik kita mati daripada kebenaran Injil, berita Injil tidak disampaikan hanya karena hak dari seorang rasul, dari seorang hamba Tuhan. Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua, saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemberita Injil, jangan karena hak menjadi hambatan, menjadi rintangan bagi kita untuk memberitakan Injil. Beritakan Injil dengan penuh semangat. Karena apa yang disampaikan oleh Paulus itu adalah upah. Melebihi upah yang kita terima dalam kebutuhan materi keluarga yang ada. Sehingga
Memberitakan Injil itu adalah sebuah keharusan. Mau dapat hak deh nyanda tetap melayani. Ya, mau dapat amplop deh nyanda tetap berkunjung. Tetap berdoa, tetap melayani Tuhan. Karena tujuan kita bukan itu, saudara-saudara. Sekali lagi, tujuan kita adalah melayani Tuhan. Semua itu cuma dampak dari setiap pelayanan yang kita kerjakan. Memang kita punya hak sebagai hamba Tuhan menerima itu. Itu juga yang disampaikan oleh Paulus. Tapi jangan sampai itu menjadi hambatan, menjadi rintangan untuk kita memberitakan Injil. Karena tujuan pelayanan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Sehingga sungguh-sungguhlah kita sebagai hamba Tuhan. Sungguh-sungguhlah kita sebagai pelayan Tuhan. Dalam pribadi kita. Dalam cara hidup kita, saudara-saudara. Sehingga dalam pemberitaan Injil, nama Tuhan muliakan lewat pelayanan kita. Ya, amin saudara-saudara. Semoga firman ini memberkati kita semua. Ingat apa yang disampaikan oleh Paulus, upahku ialah memberitakan Injil. Semangat memberitakan Injil. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas sabda firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca renungkan. Biar ini boleh memberkati kami semua, memotivasi kami, dan boleh kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Berfirmanlah terus bagi kami dalam hidup kami Tuhan, agar senantiasa dengan firman yang boleh kami dengarkan ini, dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman ini terus bergema dalam hati kami, sehingga sebagai orang percaya, kami akan terus hidup dalam kebenaran Injil Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.